Bapak Lukinatika SAP MSI, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni selaku moderator pada sesi presentasi kali ini. Untuk memandu jalannya acara, pada hari ini kita akan menyimak presentasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul motivasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi secara etimologis berasal dari kata Latin mover yang berarti menggerakkan. Dalam konteks psikologi, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan demi mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli seperti Abraham Maslow dan David Maslany, motivasi berkaitan erat dengan kebutuhan manusia dan keinginan untuk memenuhi tujuan-tujuan hidup. Motivasi tidak hanya berperan dalam mengarahkan perilaku, tetapi juga menentukan beberapa besar usaha dan ketentuan yang dilakukan oleh individu dalam pencapaian keberhasilan. Tanpa motivasi, seseorang cenderung kehilangan arah, kurang semangat, dan sulit untuk mencapai prestasi maksimal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Intan Najwa Karima dengan NPM A1A240040 akan menjelaskan mengenai jenis motivasi. Nah, secara umum, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu yang muncul karena adanya dorongan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan dari luar. Contohnya adalah belajar karena merasa tertarik pada materi atau bekerja karena mencintai pekerjaan tersebut. Walaupun motivasi intrinsik seringkali bersifat lebih kuat dan tahan lama karena didasari oleh kepuasan batin. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu adalah motivasi eksintrik, di mana motivasi ini berasal dari faktor-faktor eksternal dari luar ya, seperti penghargaan, uang, pengakuan, atau hukuman. Misalnya seseorang bekerja keras karena ingin mendapatkan bonus atau belajar karena takut mendapat nilai jelek. Meskipun motivasi eksintrik sifatnya cenderung tidak bertahan lama jika tidak diimbangi motivasi dari dalam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Dewi dengan NPM A1A240039. Saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi motivasi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya motivasi seorang, antara lain yang pertama, tujuan hidup. Individu yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung lebih termotivasi karena memiliki arah dan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan kerja sangat memengaruhi motivasi seseorang. Lingkungan yang positif akan menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri. Yang ketiga, kebutuhan dan harapan. Kebutuhan untuk diakui, dihargai, dan mencapai sesuatu menjadi dasar motivasi seseorang untuk bertindak. Semakin besar harapan seseorang terhadap hasil yang ingin dicapai, maka semakin tinggi motivasinya. Yang keempat, ada pengalaman masa lalu. Keberhasilan dan kegagalan di masa lalu memengaruhi motivasi saat ini. Keberhasilan memberi dorongan untuk terus maju, sedangkan kegagalan menjadi pelajaran berharga. Yang kelima, ada kondisi fisik dan psikologis. Kesehatan tubuh dan mental yang baik akan memperkuat semangat, sedangkan kelelahan atau stres dapat menghambat motivasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Agustin dengan nomor NPM A1A240043. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan motivasi. Berikut beberapa langkah praktis untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang spesifik dan terukur. Sasaran yang jelas memudahkan individu dalam merancang langkah dan strategi untuk mencapainya. Dan yang kedua yaitu membuat perencanaan yang realistis. Perencanaan membantu menghindari kebingungan dan mempermudah evaluasi terhadap kemajuan. Yang ketiga yaitu melindungi diri dengan orang positif. Dukungan sosial dan interaksi dengan orang-orang yang optimis dapat menularkan semangat dan energi positif. Mengembangkan kebiasaan baik dan disiplin diri, kebiasaan kecil yang konsisten dapat
menumbuhkan motivasi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan pada diri sendiri. Memberi penghargaan pada pencapaian kecil dapat meningkatkan semangat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sekian materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.